Sehingga kemerdekaan di dalam konteks teologis, ritual dan spiritual itu sangat penting. Orang-orang Yahudi seringkali bagaimana mereka mengatur hal-hal yang ritual, pergi kebaktian harus gini, harus gitu. Tetapi Yesus berkata, sebetulnya kalian mengurung dan memenjarakan orang lain, kalian membebani orang lain, kalian memenjarakan nilai-nilai spiritual itu. Sehingga mereka hidup dalam ritual kepada ritual. Itu mengerikan. Kalau kita menjadi orang Kristen yang hanya terikat kepada ritual, merasa sudah benar karena sudah ke gereja dan kita sudah berdoa, celakalah kita. Kalau kita terjebak hanya pada konteks-konteks ritual, bahwa kemudian kalau kita sudah nyanyi, kita angkat tangan, berarti kita diterima Tuhan, celakalah kita. Kita bisa melakukan itu sebetulnya adalah karena tertindas dan merasa nyanyi itu harus angkat tangan. Kalau nggak angkat tangan berarti Tuhan nggak memperhatikan misalnya. Doa itu harus begini, kalau nggak begini ya nggak begini. Akhirnya kita terjebak pada ritual-ritual yang salah. Nah, spiritual itu harus merdeka. Tetapi ketika spiritual itu merdeka dan dikumandangkan, dia tidak menjadi liar. Dia hidup dalam ritual yang tertib, yang menyenangkan. Wow, itu akan menjadi perpaduan yang sangat luar biasa, saudara. Sehingga spiritual dan ritual tadi menjadi sesuatu nilai yang sangat penting dalam hidup kita. Karena itulah, kemerdekaan tidak bisa kita pahami pada satu sisi. Dia harus kita pahami pada dua sisi yang berimbang. Persis seperti mata uang. Di sebelah ada angka, di sebelah ada gambar. Karena ada angka, sahlah jumlah yang diterakan di sana 50 atau 100. Kalau cuma ada angka 100 tidak ada gambar, dia tidak sah. Kalau kemudian dia ada gambar, sah, tetapi tidak ada angka, dia tidak ada nilai. Maka sah dan bernilai memerlukan dua sisi tadi. Itulah merdeka. Maka kita memakai istilah kemerdekaan dan kemerdekaan untuk memikirkan sebetulnya apa yang kita sebut dengan kemerdekaan. Jangan-jangan kita tidak tahu apa yang kita katakan. Ya, ini menjadi pemikiran-pemikiran serius kita, saudara yang kekasih. Bagaimana kemudian kita bergumul dan memikirkan bagian-bagian itu, sehingga kemerdekaan dua aspek tadi harus menjadi berimbang dalam hidup kita. Begitulah kita dalam orang Kristen, ritual dan spiritual kita.